Ini di sini garis, ini kelihatan nggak ya teman-teman, tuh garis ya. Ini loh, nih ini loh garis ini. Nah, ini kan tadi teman-teman juga udah tahu, ini juga belum kubongkar ya. Nah, dan di sini yang kita harus perhatikan ini ya, tuh sini sebelum kita pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya kedatangan motor Revo Absolute yang dimana terjadi suara kasar jika ditekan koplingnya teman-teman. Dan juga di sini untuk motornya sendiri itu seperti motor kopling manual ya, yang dimana jika dimasukin gigi dia terus langsung jalan, dan jika posisi langsam dia langsung mati teman-teman. Jadi di bagian cagenya itu seperti mati ya teman-teman. Oke, dan seperti ini ya suara kasarnya jika ditekan. Nah, kalau ditekan kopling seperti ini teman-teman. Jadi kalau ditekan itu suaranya tuh kasar, bunyi seperti ini. Dan di sini untuk engkolnya sendiri itu memang sudah seperti itu. Tadi juga ke bengkel itu sudah posisi lepas. Jadi karena ini mau dibongkar, tadi cuma saya titik dan malahan patah lagi. Jadi ya biarlah kita putar pakai ban seperti tadi ya. Nah, dan ketika dimasukin gigi jadi seperti ini teman-teman, tuh dia langsung mati seperti ini teman-teman. Oke, langsung kita bongkar saja. Untuk bak koplingnya pertama-tama kita lepas dulu untuk stepnya menggunakan kunci 12, dan juga kita bongkar knalpotnya, dan setelah lepasan tadi kita bersihkan dulu ya teman-teman sebelum kita melepas bak koplingnya teman-teman. Lanjut kita bongkar untuk baut-bautnya menggunakan kunci T8. Setelah itu kita pukul-pukul sedikit, bisa menggunakan tangan atau kayu, jangan menggunakan palu besi ya, bisa menggunakan palu karet juga. Dan setelah terbongkar di bagian loncengnya ini mati ya teman-teman, atau tidak ada gerak. Seharusnya dia yang normal itu dia ke belakang muter dan ke depan itu langsung bermain ya. Tapi di sini dia seperti kopling manual yang dimana maju mundur dia masih mati ya. Ya oke teman-teman, jadi ini ya penyebab dari bunyinya ini udah kelihatan teman-teman nih. Ya teman-teman. Ini di sini garis, ini kelihatan nggak ya teman-teman, tuh garis ya. Ini loh, ini loh garis ini. Nah, ini kan tadi teman-teman juga udah tahu, ini juga belum kubongkar ya. Dan ini contohnya ini ya. Dulu kemasukin gigi, masukkan gigi ya, tuh ya. Ini mepet teman-teman tuh ya. Jadi penyebab bunyinya tadi ngekrek waktu kita masukin gigi, kita tekan kenceng sampai bawah, bunyi kayak tadi ya, kasar tadi ya. Nah ini penyebabnya teman-teman, tuh mepet. Yang aslinya sebenarnya ini sebenarnya aslinya kan seperti ini teman-teman. Ini tuh mundur lagi satu mata. Nah seperti ini ya. Nah kita cek tas lagi, kita masukkan gigi sampai pol, tuh ya, tidak mepet. Jadi teman-teman kalau mau memasang ini, kita tes dulu kira-kira itu nanti akan bersentuhan apa enggak gitu teman-teman ya. Nah seperti tadi kan, nah, aduh ini seperti tadi seperti mana. Nah aduh ini ya seperti tadi. Nah gini ya, kalau seperti ini posisinya dia memang enggak mepet teman-teman. Wah silau banget itu kena lampu. Nah gini aja dulu lah. Kalau seperti ini dia enggak mepet ya. Tapi kalau kita masukkan gigi, tuh dia mepet di bagian sini. Nah itu ya salah satu penyebab yang bunyi crack. Nah itu teman-teman. Dan aduh maaf teman-teman, untuk videonya malah nggak ke-record di bagian pembongkarannya. Dan untuk permasalahan di bagian cagenya itu tadi ringnya itu tidak terpasang ya teman-teman. Dia ada ring bulat di bagian dalam cage itu tidak dipasang oleh bengkel sebelumnya. Jadi yang bisa mengakibatkan dia ngancing atau mati tadi di bagian kampas ganda waktu dikencang itu adalah karena pengganjal ringnya itu tidak dipasang teman-teman. Jadi ya mohon maaf untuk videonya malah tidak ke record ya teman-teman. Tapi karena di sini ada informasi yang lebih penting juga, jadi aku lanjut saja untuk videonya, karena sekalian kita bongkar dan kita pasang lagi dan kita tes di akhir video ya teman-teman.
Oke, kita lanjut ini setelah semua terbongkar mau tak bersihin, terus kita lanjut pemasangan lagi ya. Oke, jadi ini ku bersihkan dulu, lanjut kita nanti pasang, langsung kita tes hidup ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini setelah ku bersihkan semuanya dan kita lanjut untuk proses pemasangannya teman-teman. Nah, dan di sini untuk pemasangannya di motor jenis Revo Absolute ataupun Revo ataupun Blade, kita lakukan pemasangan secara bersamaan teman-teman ya. Dan jangan lupa ini di bagian rumah koplingnya ini, untuk ringnya ini jangan lupa ya, jangan sampai ini tidak terpasang teman-teman. Oke, kita pasang dulu, kita rakit untuk kampas koplingnya. Lanjut kita pasang ini juga, jangan lupa kita pasang ya. Jadi untuk proses pemasangannya ini harus bersamaan teman-teman ya. Dan juga untuk gearnya ini jangan sampai ini ya, jangan sampai selip untuk bagian gear belakang ini. Jadi usahakan benar-benar pas teman-teman, karena kalau selip nanti bisa pecah. Nah ini kita pasang juga untuk ringnya. Ini untuk ring rumah koplingnya menggunakan ring yang tebal ya. Untuk petul bawah juga jangan lupa pemasangannya. Ini sudah seperti ini ya, tuh sudah. Nih cuman ya kita pakai aja. Ini kita ini ya, kita paskan di lubang oli. Nah di sini kita paskan di lubang olinya. Oke. Dan ringnya juga jangan lupa ini ada outlet, berarti di luar ya, jangan sampai terbalik. Oke, setelah itu kita kencangin. Usahakan benar-benar kencang teman-teman. Oke. Buat satunya set kalau juga. Oke, nah putar ya teman-teman, tidak seperti kemarin. Jangan lupa ini kancing juga untuk di ininya, bautnya ini kita kancing, jangan sampai kayak kemarin nggak dikunci. Jadi ya sama saja, ada ring pengunci tapi nggak dipasang. Oke, kita pasang tutupnya. Pasang untuk lahar penahannya. Nah, dan di sini yang kita harus perhatikan ini ya, coba sini sebelum kita pasang kita tes dulu teman-teman. Nah ini nanduk apa enggak? Kita ya ini ya, atau segini, kita masukkan lagi segini ya. Jadi jangan sampai ini nanduk seperti kemarin teman-teman, supaya tidak lepas si bagian ini. Kita kasih brace ya teman-teman
untuk alternatif sebagai penahan dia supaya tidak jatuh seperti ini. Nah teman, lanjut kita pasang untuk di bagian koplingnya. Oke, kita pasang ya, jangan sampai terbalik, jangan sampai itunya jatuh ya teman-teman. Jadi pelan-pelan masangnya. Oke, yuk kita pasang. Untuk lengkurnya kita sesuaikan panjangnya. Tekan-tekan secara silang ya teman-teman. Ya, oke, dan setelah sama terpasang kita lanjut pasang engkolnya. Dan ini seperti ini engkolnya kemarin yang sudah sempat pernah las-lasan, jadi ini saya las dulu untuk bagian engkolnya. Dan untuk pengelasan dan pemasangan step juga knalpotnya saya skip untuk mempersingkat durasi ya teman-teman. Oke, saya lanjut untuk proses pengelasan engkolnya teman-teman. Oke, jadi ini sudah saya pasang. Lanjut kita tes hidup dan kita tes untuk bagian giginya teman-teman. Nah, kita tekan giginya dan alhamdulillah untuk suara kasarnya sudah hilang ataupun sembuh teman-teman. Dan untuk di bagian otomatisnya alhamdulillah sudah normal, tidak seperti sebelumnya yang dimana ketika dimasukkan gigi dan posisi motor berhenti dia langsung mati ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau melakukan pembongkaran sebelumnya harus benar-benar diperiksa ya, jangan sampai ketinggalan satu ring pun ya. Nah, kita tes, langsung kita tes untuk jalan. Nah, ini alhamdulillah ya teman-teman sudah sembuh, sudah kembali normal. Untuk di bagian dage ataupun kopling otomatisnya normal, dan juga untuk di bagian gigi kita tekan juga suaranya sudah hilang dari suara kasarnya seperti di video pertama tadi teman-teman. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.